Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nadila dari Manajemen 2P Fakultas Ekonomi, NPM 2131 Baiklah, tujuan saya membuat video ini, saya merangkum materi akuntansi tentang neraca saldo perusahaan dagang. Neraca saldo adalah kegiatan yang terjadi pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya. Proses penyusunan neraca saldo perusahaan dagang secara teknik sama dengan proses penyusunan neraca saldo pada perusahaan jasa, yaitu kita mencatat saldo akhir pada setiap buku besar yang telah kita buat pada periode tersebut ke dalam neraca saldo, secara sistematis atau secara urut. Jadi, saldo akhir dari buku besar yang telah kita buat mulai dari buku besar kas, buku besar piutang, dan buku besar lainnya. Saldo akhirnya nanti kita akan catat ke dalam neraca saldo. Sebelum membuat neraca saldo, kita harus paham dengan format neraca saldo. Format neraca saldo, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang sama. Pada kolom pertama ada kolom nomor akun. Nomor kolom akun ini digunakan untuk mencatat seluruh nomor akun atau kode akun secara sistematis atau secara urut. Kolom yang kedua yaitu kolom nama akun. Kolom nama akun ini digunakan untuk mencatat nama akun sesuai dengan nomor akunnya. Dan kolom yang ketiga dan keempat ada kolom debit atau kredit. Kolom debit dan kolom kredit ini digunakan untuk mencatat saldo dari akun yang telah kita catat ke dalam neraca saldo. Posisi debit dan posisi kredit ini dicatat berdasarkan pada posisi debit dan kredit saldo akhir pada buku besar masing-masing. Cara membuat neraca saldo perusahaan dagang pada kasus PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Mulai dari buku besar kas, nomor akun ditulis, kode kas 111, nama akunnya kas, saldo dari akun kas pada buku besarnya, yaitu posisi debit senilai Rp1.619.000. Maka kita akan mencatatnya pada neraca saldo, posisi debit Rp1.619.000. Berikutnya, buku besar piutang dagang. Kita akan mencatat saldo akhir buku besar piutang dagang dalam neraca saldo. Nomor akun piutang dagang yaitu 112, nama akun piutang dagang, saldo akhir piutang dagang pada buku besar pada posisi debit senilai Rp19.200.000. Maka akan mencatatnya pada neraca saldo posisi debitnya Rp19.200.000. Berikutnya, mencatat saldo akhir perlengkapan pada neraca saldo. Nomor akun perlengkapan yaitu 113, nama akunnya perlengkapan, saldo akhir akun perlengkapan pada buku besar yaitu posisinya di debit Rp287.000. Maka dalam neraca saldo ditulis posisi debit Rp287.000. Berikutnya, buku besar persediaan barang dagangan. Nomor akun persediaan barang dagangan yaitu 114. Nama akun persediaan barang dagangan. Saldo akhir persediaan barang dagangan pada buku besar yaitu posisinya di debit senilai Rp7.500.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit Rp7.500.000. Berikutnya ada buku besar inventaris. Nomor akun inventaris 121, nama akun inventaris, saldo akhir inventaris pada buku besarnya yaitu di posisi debit sebesar Rp4.250.000.
Maka, dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit 4.250.000. Berikutnya, buku besar akumulasi penyusutan inventaris. Nomor akun akumulasi penyusutan inventaris yaitu 122. Nama akunnya akumulasi penyusutan inventaris. Saldo akhir akumulasi penyusutan inventaris pada buku besar yaitu di posisi kredit sebesar 650.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi kredit 650.000. Berikutnya buku besar utang dagang. Nomor akun utang dagang yaitu 211, nama akunnya utang dagang, saldo akhir utang dagang pada buku besar yaitu di posisi kredit sebesar 15.850.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi kredit 15.850.000. Berikutnya buku besar modal. Nomor akun modal yaitu 311, nama akunnya modal. Saldo akhir modal pada buku besar yaitu di posisi kredit sebesar 14.500.000. Maka dicatat pada neraca saldo posisi kredit 14.500.000. Berikutnya buku besar penjualan. Nomor akun penjualan yaitu 411, nama akunnya penjualan, saldo akhir penjualan pada buku besar yaitu di posisi kredit sebesar 31.200.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi kredit 31.200.000. Buku besar berikutnya yaitu retur penjualan. Nomor akun retur penjualan yaitu 412, nama akun retur penjualan, saldo akhir retur penjualan pada buku besar yaitu posisi debit 430.000, maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit sebesar 430.000. Buku besar berikutnya potongan penjualan. Nomor akun potongan penjualan yaitu 413, nama akun potongan penjualan, saldo akhir potongan penjualan. Pada buku besar yaitu posisi debit sebesar 120.000. Maka di neraca saldo dicatat pada posisi debit sebesar 120.000. Buku besar selanjutnya pembelian. Nomor akun pembelian yaitu 511. Nama akunnya pembelian. Saldo akhir pembelian pada buku besar yaitu di posisi debit 24.950.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit sebesar 24.950.000. Buku besar berikutnya yaitu buku besar retur pembelian. Nomor akun retur pembelian yaitu 512. Nama akunnya retur pembelian. Saldo akhir retur pembelian pada buku besar yaitu di posisi kredit sebesar 1.350.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi kredit 1.350.000. Buku besar berikutnya potongan pembelian. Nomor akun potongan pembelian yaitu 513, nama akunnya potongan pembelian. Saldo akhir potongan pembelian pada buku besar yaitu posisi kredit sebesar 276.000, maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi kredit sebesar 276.000. Buku besar berikutnya yaitu beban gaji. Nomor akun beban gaji yaitu 611. Nama akun beban gaji, saldo akhir beban gaji pada buku besar yaitu di posisi debit sebesar 1.050.000. Maka dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit 1.050.000. Buku besar berikutnya yaitu beban sewa. Nomor akun beban sewa yaitu 612. Nama akunnya beban sewa. Saldo akhir beban sewa pada buku besar yaitu di posisi debit sebesar 500.000. Maka dalam neraca saldo dicatat ada posisi debit 500.000. Buku besar selanjutnya, buku besar beban listrik, air, dan telepon. Nomor akunnya 613. Nama akun beban listrik, air, dan telepon. Saldo akhir beban listrik, air, dan telepon pada buku besar yaitu di posisi debit sebesar 50.000.
Maka, dalam neraca saldo dicatat pada posisi debit sebesar 50.000. Berikutlah data buku besar ke neraca saldo. Untuk mengetahui neraca saldonya, maka tinggal ditotalkan saja, ditambahkan dengan posisi debit dan posisi kredit. Baiklah, sekian dari rangkuman materi akuntansi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.